Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai ekonomi Keynesian. Sekarang kita akan membahas mengenai ekonomi Austrian. Jadi langsung saja kita mulai. Kalian pasti pernah dengar ya mengenai inflasi, krisis, dan juga kebijakan bank sentral. Tapi kalian tahu tidak, ada sebuah mazhab ekonomi yang memandang hal ini di kebalikannya. Mereka memandang dari sudut pandang yang berbeda. Yang ini kita namakan ekonomi Austrian. Oke, jadi hal yang terpenting dari ekonomi Austrian adalah metodologi yang individualisme. Di sini menyatakan bahwa semua fenomena sosial dan juga ekonomi itu harus dijelaskan dengan merujuk pada pilihan, tindakan, dan juga keyakinan individu, bukan pada entitas kolektif ya, seperti sebuah negara. Jadi singkatnya, orang-orang yang menganut ekonomi Austrian ini percaya bahwa hanya individu yang membuat sebuah keputusan, bukan seperti sebuah kelompok seperti misalnya pemerintah. Sehingga ketika kita ingin memahami pasar, kita harus mengetahui motif setiap orang. Dari individu yang bertindak, kita masuk ke kata kunci kedua, yaitu teori nilai subjektif. Mungkin kalian pernah dengar ya, paradoks air dan juga berlian. Mengapa air sangat penting, tapi lebih murah daripada berlian? Yang kurang penting dalam maksud ini. Jadi ekonomi Austrian dipelopori oleh Karl Menger memecahkan hal ini dengan mengatakan bahwa nilai suatu barang tidak ditentukan oleh biaya produksi atau seberapa berguna secara objektif, tapi oleh seberapa besar nilai yang diberikan seorang individu pada suatu barang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya seseorang yang kehausan di gurun pasir, di mana air yang mereka dapatkan nilainya tidak terhingga pada situasi tersebut. Jadi nilai itu bersifat subjektif dan ada pada mata pelakunya sendiri. Jadi ada sebuah konsep yang dikembangkan oleh Ludwig von Mises, yaitu praksiologi. Inilah ilmu yang mempelajari sebuah tindakan manusia, berdasarkan premis bahwa manusia bertindak untuk mencapai tujuan mereka. Ini bukan tentang apa yang sebenarnya harus manusia lakukan, tapi apa yang sebenarnya dilakukan, di mana hal ini diturunkan dari suatu dalil yang diterima tanpa perlu pembuktian. Disinilah manusia bertindak. Dari aksioma tunggal ini, semua prinsip diturunkan dari deduksi logik, karena manusia bertindak untuk mencapai tujuan dengan sumber daya yang langka. Tindakan itu pasti melibatkan pilihan di mana nilai subjektivitas berperan, dan disinilah pasar mulai bekerja. Jadi mungkin muncul pertanyaan ya, bagaimana cara pasar bisa mengalokasikan sumber daya secara efisien? Jadi jawabannya ada pada harga ya. Jadi menurut F.A. Hayek, harga itu bukan sekedar angka, melainkan sebuah mekanisme terdesentralisasi, yang dimana untuk menyampaikan pengetahuan yang tersebar di seluruh masyarakat. Hayek menyebutkan bahwa sebagai pengetahuan untuk keadaan, khusus waktu dan tempat ya. Contohnya seperti informasi tentang kelangkaan, kebutuhan, atau preferensi yang hanya dimiliki orang tertentu. Ketika harga suatu komoditas naik, ini sinyal bagi para produsen untuk mereka memproduksi lebih banyak, dan bagi konsumen untuk mengisi lebih sedikit. Semua ini tanpa perlu koordinasi terpusat. Kenaikan harga adalah sinyal vital ketika pemerintah atau bank sentral mencoba mengendalikannya. Ini sebenarnya merusak sinyal ini dalam pemahaman ekonomi Austrian. Jadi masalah kalkulasi ekonomi adalah yang mengatakan bahwa ekonomi sosialis. Argumen sosialis ini yang mengatakan bahwa tanpa kepemilikan pribadi atau dan juga sistem harga, di mana hal ini tidak dapat melakukan alokasi sumber daya secara rasional. Karena tanpa sistem harga yang terbentuk secara alami melalui pasar, perencana sentral tidak akan pernah tahu cara membandingkan nilai relatif dari berbagai barang atau modal. Misalnya, apakah lebih baik menggunakan sebuah baja untuk membuat traktor atau membuat sebuah jembatan? Mereka hanya punya data fisik, bukan data ekonomi. Jadi kesimpulannya di sini ya dianggap bahwa sosialisme yang terencana secara sentral pasti gagal karena kurangnya mekanisme harga. Kekuatan harga sebagai sinyal ini sangat penting untuk alokasi sumber daya seumur waktu, yang dimana membawa kita tentang pandangan unik ekonomi Austrian melalui modal dan juga investasi. Ekonomi Austrian melihat pandangan yang berbeda mengenai modal. Mereka melihat modal bukan sebagai tumpukan yang homogen, tapi suatu struktur yang heterogen, beragam, dan juga kompleks. Struktur produksi adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan barang. Jadi, investasi selalu bersifat intemporal, yaitu melintasi waktu. Di mana simpelnya kalian mengorbankan konsumsi hari ini untuk konsumsi masa depan. Semakin panjang struktur produksi, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Tapi potensi hasilnya juga pasti lebih besar. Inilah kunci yang memahami bagaimana suku bunga mempengaruhi investasi. Jadi mengapa seseorang meminjam atau menabung?
Jadi jawabannya adalah time preference, yaitu preferensi waktu, yang merupakan preferensi individu untuk kepuasan saat ini dibandingkan untuk kepuasan masa depan. Manusia pada dasarnya lebih memilih barang hari ini ketimbang barang yang ada di masa depan. Ini adalah fakta. Suku bunga yang terbentuk di pasar secara alami adalah time preference, yaitu kompensasi yang akan kalian terima karena kalian menunda kesenangan. Jika masyarakat menabung lebih banyak, ini menunjukkan bahwa preferensi waktu mereka menurun, yang dimana menyebabkan harga suku bunga di pasar itu menurun. Kemudian hal ini memberi sinyal kepada pengusaha untuk membangun investasi jangka panjang. Tapi masalahnya ini muncul ketika suku bunga itu dimanipulasi dan bukan terbentuk secara alami. Inilah yang membuat kritik terhadap kebijakan moneter. Inilah kontribusi Austrian yang paling terkenal yang dikembangkan oleh Mises dan juga Hayek. Menurut Austrian Business Cycle Theory atau ABCT, siklus boom and bust, yaitu naik dan juga turun dalam ekonomi bukan disebabkan oleh kelemahan inheren dalam pasar bebas, melainkan pada investasi moneter bank sentral, khususnya melalui kredit ekspansi. Ketika bank sentral menurunkan suku bunga buatan, di mana hal ini di bawah tingkat suku bunga alami yang dibentuk oleh preferensi waktu, ini akan mengirimkan sinyal palsu ke pasar. Seakan-akan masyarakat telah menabung lebih banyak, padahal aslinya tidak. Nah, suku bunga yang palsu ini mendorong pengusaha untuk melakukan malinvestasi, yaitu investasi di proyek-proyek jangka panjang yang ambisius, terutama tahap awal struktur produksi. Contoh kecilnya yaitu real estate misalnya, yang sayangnya tidak didukung oleh tabungan, sumber daya yang real. Inilah fase boom atau ledakan. Pada akhirnya, ketidakcocokan antara investasi dan juga tabungan ini terungkap, di mana proyek-proyek yang tidak layak secara ekonomi terpaksa tutup dan dilikuidasi. Inilah fase bust atau kemerosotan, yang menurut Austrian ini adalah fase yang menyakitkan tapi harus diluruskan kembali suatu struktur produksi agar sesuai dengan preferensi waktu masyarakat. Upaya pemerintah untuk mencegah fase bust atau penurunan tadi dengan mencetak lebih banyak uang dianggap malah merusak lebih parah lagi, memperburuk masalah dan menunda penyesuaian. Jadi mengingat bahwa ekspansi kredit adalah boom and bust, yaitu naik dan juga turun, orang-orang Austrian pada masa itu menganjurkan uang kertas yang didukung oleh komoditas seperti emas dan juga komoditas lainnya. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk memperoleh kelangkaan, dan di mana hal ini membatasi kemampuan bank sentral untuk mencetak lebih banyak uang lagi. Jadi secara efektif menghilangkan penyebab utama ekspansi kredit. Mereka percaya bahwa uang harus berfungsi sebagai barang pasar lainnya, di mana penawaran dan juga permintaan ditentukan oleh pasar itu sendiri. Karena uangnya sudah didukung oleh suatu komoditas, seperti uang yang didukung oleh emas misalnya. Kaum Austrian sebenarnya adalah penganut pasar bebas radikal. Mereka menganggap bahwa setiap intervensi pemerintah dalam suatu pasar, seperti kontrol harga, subsidi, atau regulasi yang berlebihan, selalu punya yang namanya konsekuensi. Hal ini mereka menganggap bahwa pemerintah tidak memiliki pengetahuan tentang pasar yang sebenarnya, dan hanya merusak sinyal harga. Mereka menganggap bahwa tugas pemerintah hanya untuk mengawasi saja. Contohnya melindungi hak suatu individu. Contohnya seseorang yang memiliki properti. Mereka harus melindungi hak milik masyarakat tersebut dan menegakkan suatu kontrak. Ekonomi Austrian seringkali dianggap sebagai ekonomi pinggiran, tapi ide-idenya itu kembali setelah krisis penting. Contohnya krisis keuangan global pada tahun 2008. Ini memperkuat validasi Austrian Business Cycle Theory, karena banyak pada waktu itu ekonom Austrian yang memperingatkan gelembung kredit. Jadi terjadinya suatu bubble. Selain itu, invasi pasca pandemi misalnya, memperoleh kritik yang sangat banyak. Mereka mengkritik tentang percetakan uang yang besar-besaran pada waktu COVID-19 itu terjadi. Tapi tentu, mazhab ini juga memiliki kritik. Yang paling umum adalah kurangnya model empiris, karena terlalu fokus pada deduksi logis, dan kurang memiliki statistik untuk menguji hipotesis. Selain itu, dianggap juga terlalu kaku karena menolak intervensi pemerintah. Jadi kesimpulannya, ekonomi Austrian ini adalah kerangka kerja filosofis yang dimulai dari tindakan meyakini nilai subjektif, melihat harga sebagai pengetahuan vital, dan mengidentifikasi bank sentral dan juga kredit buatan sebagai akar dari krisis ekonomi. Intinya, ekonomi Austrian mengajak kita untuk berhenti melihat ekonomi sebagai sekumpulan angka yang dikendalikan dari atas, tapi sebagai proses yang dinamis, organik, yang terdesentralisasi melalui miliaran pilihan individu. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk pembahasan ekonomi Austrian ini.
Mungkin kedepannya kita akan membandingkan ekonomi Austrian dan juga Keynesian. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.